Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, baik pemirsa televisi dakwah itu radio ya Surau TV, Hasil TV dan juga televisi-televisi dakwah lainnya RJTV dan juga teman-teman yang lain dan juga kami sapa untuk radio-radio dakwah, Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi dan juga radio yang lain. Kajian kita kembali bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahman Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala di kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk terus meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala yang berjudul Badlun Nushi wa Tazkiri li Baqaya Al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjiri li Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Untayan nasihat beliau yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada orang-orang ya kaum muslimin dan muslimat yang masih terjerumus dalam fitnah takfiriyah, pemikiran yang berbahaya ini. Mudah-mudahan bisa terhindar dari kita. Mudah-mudahan khususnya bagi para pemuda yang mari kita terus menuntut ilmu. Baik, di kesempatan hari ini ya Jumat kita berada di tanggal kurang lebih 4 atau 5 hari lagi ya. Sekarang 25 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan Jumat tanggal 13 Februari 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita dengarkan pembacaan lanjutan kitab ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahman Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah ada di studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam Masya warahmatullah. Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Bikhair walhamdulillah. Kaifa anta Abu Auni? Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayyakallah wa barakallahu Nah, fik. wa fika barakallah ya Ustazana. Wa barakallahu fikum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan mendengarkan pembacaan kitab dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Selamat menimba ilmu syar'i kepada kita semuanya, pemirsa televisi dakwah dan pendengar radio-radio dakwah yang tergabung di Artivisi ya, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia. Dan kami sapa juga untuk adminnya di Jakarta. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi wa ala alihi wa ashabihi wa man سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada hari yang berbahagia ini, hari yang mulia, hari raya dalam sepekan, hari Jumat, kita kembali bersama melalui majelis ini dengan berbagai media untuk melanjutkan pelajaran kita membaca nasihat dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala untuk para pemuda yang masih terjerumus ke dalam fitnah takfir dan tindakan teror, peledakan dan semacamnya, dengan judul Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya Al-Maftunina bit Takfiri wa Tabjir. Kita pada kesempatan ini
dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah memasuki pembahasan yang baru dari nasihat ini, yaitu al-atharu as-sayyi'atu lit-takfir wat-tafjir 'ala al-muslimin. Al-atharu as-sayyi'ah lit-takfir wat-tafjir 'ala al-muslimin. Dampak-dampak yang buruk ya uh, uh, dari pemikiran takfir ini dan juga dari tindakan-tindakan uh, terorisme atau tindakan-tindakan peledakan, dampaknya terhadap kaum muslimin, dampak buruknya terhadap kaum muslimin. Kata beliau, hafizahullahu taala, wa matta'ahu bis-sihhati wal 'afiyah wa baraka lahu fi 'ilmihi wa malihi wa ahlihi wa jami'i wa umrihi. Beliau mengatakan laqad اشتدت غربة الإسلام في هذا الزمان وزهد الكثيرون من أهله فيما وزاهد الكثيرون من أهله فيما فيه من الحق والهدى الذي نزل من الحكيم الخبير، واعتاضوا بذلك أنظمة وضعها البشر، ونتيجة لذلك حل بالمسلمين الضعف والهوان، وأحاطت بهم أنواع الفتن، ومن ذلك ما وقع في البلاد الإسلامية وغيرها من تكفير وتفجير أطلق عليه اسم الإرهاب، جر على المسلمين الويلات والخطوب جر على المسلمين الويلات والخطوب من أبنائهم وأعدائهم. وكانت بداية ذلك في أول الأمر اختطاف الطائرات، ثم تحول إلى التفجير الذي فيه التقتيل وتدمير المباني وغيرها على من فيها. وقد عظمت المصائب على المسلمين بعد تدمير عمارتين شاهقتين في الغرب أطلق عليه أحداث 11 من سبتمبر. ومن الآثار السيئة التي ترتبت على هذه الأحداث ما يلي. Kata beliau, telah bersangatan keterasingan Islam di zaman ini, dan banyak dari pemeluk Islam dari kaum muslimin yang sudah tidak terlalu tertarik dengan apa yang ada di dalam agama Islam, dari petunjuk, dari kebenaran yang turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, dan mereka mendapatkan atau mencari ganti atau memberikan ganti dari kebenaran dan petunjuk yang ada di dalam Islam tersebut dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dan hasilnya dari tindakan tersebut menimpa kaum muslimin kelemahan dan kehinaan, dan diliputi mereka kaum muslimin oleh berbagai fitnah-fitnah. Di antara fitnah yang meliputi kaum muslimin, di antara kelemahan dan kehinaan yang menimpa kaum muslimin adalah apa yang ada di berbagai negeri-negeri Islam dan yang lain-lainnya dari pemikiran takfir, dan juga berlanjut dengan tindakan-tindakan peledakan, yang mana tindakan-tindakan tersebut diistilahkan dengan teror, irhab, yang membawa kepada kaum muslimin
berbagai macam bencana dan berbagai macam petaka yang dilakukan hal itu juga oleh anak-anak kaum muslimin, ya, dan juga dari pihak luar. Jadi penyebab dari berbagai kehancuran dan bencana tersebut, yang pertama dari abna'il muslimin, dari kaum muslimin itu sendiri, yang sudah menuduh atau memvonis Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam tuduhan dan vonis yang keji. Apatah lagi dari musuh-musuh kaum muslimin atau musuh-musuh Islam. Dan bermula semua itu, kata beliau, pertama kali dengan dibajaknya pesawat penumpang. Ya. Dan kemudian berlanjut dengan terjadinya peledakan dan pembunuhan, ya, penghancuran dan peledakan dua bangunan yang tinggi, ya, terjadinya pembajakan berbagai macam pesawat atau pembajakan pesawat, dan juga berlanjut dengan peledakan dan juga pembunuhan, peledakan bangunan-bangunan dan yang lainnya berikut dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Itulah awal mulanya. Ya, yang startnya adalah fitnah takfir, mengkafirkan, kemudian berdampak kepada tindakan kekerasan, teror, lalu tindakan tersebut dipraktekkan dengan cara membajak sarana-sarana transportasi berupa pesawat, kemudian berlanjut kepada peledakan, kemudian penghancuran, peledakan bangunan-bangunan beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Dan ini bencananya terhadap kaum muslimin sangatlah besar. Bahkan pertama kali terjadi peledakan dua bangunan besar, ya, yang tinggi menjulang di barat sana, dan peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 11 September dan berdampak buruk, ya, kepada kaum muslimin dan bahkan kepada agama Islam. Di antara dampak-dampak buruknya dari peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Ini kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Awalan, yang pertama, tadakhulu ashabil imaratain asyahiqatain fi syu'uni qatrain min al-aqtar al-islamiyah, huma Afghanistan wal Iraq. Ya. Adanya intervensi campur tangan pemilik dua bangunan tersebut ke urusan dua negara dari negara-negara Islam, yaitu Afghanistan dan Iraq, kata penulis. Wa manataja an dzalika min fawda, dan menghasilkan terjadinya kekacauan. Qattala fiha ahlu hadaini al-qatraini ba'dahum ba'da. Kekacauan yang terjadi menghasilkan tindakan saling bertikai, ya, di antara penduduk dua negeri tersebut, satu sama lain saling membunuh.
ولا شك أن القضاء على حزب البعث في العراق نعمة كبيرة على أهل العراق وغيرهم. Tidak diragukan bahwa bisanya ditumbangkan Partai Ba'ath di Irak merupakan nikmat besar, kata penulis, terhadap penduduk Irak dan yang lainnya. Walakinnal musibah ba'da dhalik, akan tetapi bencana setelah itu, fi baqa'i hadat tadakhul, dengan berlanjutnya intervensi, ikut campur dan masuknya negara barat ke sana. Wa nas'alullaha azza wa jalla alladhi khallasa ahla al-Iraq min al-ba'thiyyin an yukhallisahum min alladhi qadaw alaihim. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla yang telah melepaskan atau telah menyelamatkan penduduk Irak dari partai atau dari orang-orang Ba'thi, ya, yang semoga ia menyelamatkan penduduk Irak dari orang-orang yang menumbangkan atau menghancurkan orang-orang Ba'thi tersebut. Ini doa beliau. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan, membebaskan penduduk Irak dari Ba'thiyin, orang-orang dari partai Ba'thi. Semoga Allah menyelamatkan penduduk Irak dari orang-orang yang menumbangkan mereka. Wa yusliha ahwalahum wa yajma'a kalimatahum 'alal khairi wal huda. Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka dan mengumpulkan kalimat mereka, menyatukan kalimat mereka di atas kebaikan dan petunjuk. Itu yang pertama bencananya, yaitu intervensi, masuknya campur tangan Barat ke negara Islam. Yang kedua, al-isa'atu ila sum'atil Islam. وذلك بإضافة أعداء الإسلام الأعمال الإجرامية التي يقوم بها بعض شباب المسلمين إلى الإسلام. والإسلام دين الحق والعدل وحفظ حقوق كل ذي حق من المسلمين وغيرهم، وهو بريء من كل ما يضاف إليه زورا بسبب التصرفات الشاذة الطائشة من بعض أبناء المسلمين. Dampak buruk yang kedua adalah memperburuk citra Islam. Ya, tindakan kekerasan yang rentetan-rentetannya sudah disinggung di awal oleh penulis, dampaknya adalah merusak citra nama baik Islam, di mana musuh-musuh Islam menyandarkan tindakan kriminal, tindakan kekerasan. Itu yang dilakukan oleh sebagian pemuda-pemuda Muslim, justru yang dilakukan oleh mereka menisbatkan ke agama, menyatakan bahwa itu adalah ajaran Islam. Sementara Islam, kata penulis, merupakan agama yang hak, agama yang adil, agama yang menjaga hak-hak setiap pemilik hak, baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari selain muslim. Dan Islam berlepas diri dari seluruh yang disandarkan kepadanya atau yang dituduhkan kepadanya secara dusta disebabkan oleh tindakan-tindakan yang asing dan beringas dari sebagian anak-anak kaum muslimin atau dari oknum-oknum kaum muslimin. Islam berlepas diri. Sama dengan berlepas dirinya serigala
dari darah Nabi Yusuf alaihissalam. Serigala tertuduh dan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan darah Nabi Yusuf. Ia dituduh membunuh, memangsa Nabi Yusuf dalam skenario yang disusun oleh saudara-saudaranya untuk dilaporkan kepada ayahnya. Seperti itulah Islam terkait dengan tuduhan tindakan-tindakan terorisme yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, yang penyebabnya adalah anak-anak kaum muslimin yang melakukan tindakan terorisme tersebut. Dampak buruk yang ketiga. Yang pertama tadi, dampak buruknya adalah negara-negara barat mulai berperan di negara-negara Islam, melakukan intervensi, campur tangan, mengurusi negara-negara Islam. Kemudian dengan modus untuk mencari otak di belakang peledakan tersebut, dengan alasan senjata pemusnah massal yang dituduhkan, dan ini yang diceritakan oleh penulis tadi dari Partai Ba'athiyin di Irak. Yang kedua tadi, citra Islam yang rusak, yang ternoda, dituduhkan oleh musuh-musuh Islam bahwa Islam yang mengajarkan tindakan tersebut, sementara Islam berlepas diri dari semua hal tersebut. Yang ketiga, kata beliau, in ittihamu manahij at-ta'limi fil mamlakati al-arabiyyah as-saudiyah bi annaha sabab at-takfir wa ma tabi'ahu min tafjir fi hadhihi al-bilad wa hadha min makayid asy-syaitan li ikhla'il manahij mimma fiha min al-khair wa hadha an-na'iq bil ittihami ja'a min al-kharij wa mimman fi qulubihim maradun minad dakhil. Tertuduhnya atau dituduhnya kurikulum pendidikan di Arab Saudi, bahwa kurikulum tersebut adalah penyebab munculnya takfir, yaitu pengkafiran, dan yang menghasilkan pengkafiran, yang menghasilkan peledakan-peledakan di berbagai daerah, terutama di Arab Saudi sendiri. Kata penulis, ini merupakan makar-makar syaitan agar kurikulum yang hak menjadi korban tuduhan. Ya, kurikulum yang hak agar dicampakkan, diganti dengan kurikulum yang baru. Ya. Dan gonggongan yang membawa tuduhan terhadap kurikulum pendidikan di Arab Saudi tersebut ada dua sumbernya. Yang pertama dari luar Saudi. Kemudian yang kedua dari dalam, yang mana orang-orang yang menyebarkan tuduhan tersebut dari dalam adalah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yang membenci syariat Islam, membenci kebenaran yang dibawa oleh Islam, sehingga menyebarkan tuduhan-tuduhan keji yang tadi dilontarkan kepada kurikulum pendidikan yang di dalamnya ada tauhid, ada ibadah yang berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, lalu dituduh itulah yang melahirkan terorisme, sehingga orang antipati dengan kurikulum. Wallahul musta'an. Kata penulis, wal manahiju bihamdillah bari'atun minat tuhami wa muttahimuha huwal muttaham. والذين ابتلوا بالتكفير والتفجير في هذه البلاد لم يحصل ذلك لهم من المناهج الدراسية
بل دخل عليهم من أبواب شر لا صلة لها بالمناهج البتة. وقد اعترف بذلك بعض الذين قبض عليهم منهم، والذي حصل من هؤلاء الشباب هو الذي حصل من أهل التكفير والتفجير في الجزائر من قبل، لا صلة ولا علاقة لشذوذ وانحراف هؤلاء لشذوذ وانحراف هؤلاء وهؤلاء بالمناهج الدراسية. ومناهج التعليم وضعت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ولم يحصل لدارسيها إلا الخير، ولم تتهم بشيء، فلماذا تأخر الاتهام إلى هذا الوقت؟ وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة المعارف مديرية عامة مقرها مكة المكرمة، وكان مديرها العام الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله، وهو من أهل العلم والفضل، وقد وضعت مناهج التعليم في ذلك الوقت. ولما أنشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله في عهد الملك سعود رحمه الله، كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله أول وزير للمعارف، فأقر مناهج التعليم، ثم تتابع على الوزارة بعده 4 وزراء، والمناهج التعليمية على ما هي عليه، لم يوجه إليها تهمة في هذه العهود المتتابعة. وبعد أحداث 11 من سبتمبر وما حصل بعدها من تفجير في بلاد الحرمين وغيرها، ولد هذا الاتهام الذي كان قبل ذلك في عالم الأموات. وليست المصيبة في هذا الاتهام نفسه، وإنما المصيبة في أن يجد قبولا وأن يفكر في تغييرها. Kata beliau, kurikulum, alhamdulillah, kata beliau, berlepas diri dari tuduhan keji tadi. Dan justru yang menuduhnya tertuduh. Yang menuduh bahwa kurikulum itu yang mencetak para pemilik pemikiran takfir. Dan merekalah yang melakukan peledakan disebabkan oleh kurikulum tersebut, justru yang menuduhnya tertuduh. Orang-orang yang terseret ke dalam fitnah takfir dan melakukan peledakan-peledakan di negeri ini, kata penulis, maksudnya di Arab Saudi, mereka tidak sampai ke titik tersebut disebabkan oleh kurikulum di sekolah yang mereka pelajari. Justru, kata beliau, masuk ke mereka dari pintu-pintu keburukan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kurikulum, dengan kurikulum pendidikan. Ini telah diakui oleh mereka-mereka yang sudah tertangkap. Yang terjadi pada mereka, kata penulis, adalah apa yang terjadi pada orang-orang yang terjerumus kepada pemikiran yang sama. Pada mereka yang dari Arab Saudi, yang dituduh kurikulum pendidikannya yang mencetak mereka, ternyata mereka setelah tertangkap, sebagian mereka mengatakan bukan dari kurikulum mereka mendapatkan pemikiran takfir. Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang-orang luar pemikiran yang sama, takfir, kemudian melakukan peledakan-peledakan di berbagai daerah di luar Arab Saudi, ya sama hakikatnya. Ya, terjadi pada mereka-mereka di luar Saudi, apa yang terjadi pada mereka-mereka pemuda-pemuda di Arab Saudi itu sendiri. Contoh di Aljazair, ya, sebelum kejadian-kejadian tersebut di Arab Saudi. Alladhi hasala min ahli takfir wa tabjir fil Jazair. Di Aljazair, orang-orang yang terjerumus kepada pemikiran yang sama, kejadiannya juga tidak berbeda. Mereka bukan juga mendapatkan dari kurikulum-kurikulum pendidikan di negara mereka.
Kan bukan dari Arab Saudi saja mereka-mereka yang terjerumus kepada pemikiran takfir. Justru di berbagai negara. Dan yang di negara lain juga tidak mendapatkan pemikiran tersebut dari kurikulum pendidikan di negaranya. Ya. Yang sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Kata beliau, la silata wa la alaqata, tidak ada kaitan, tidak ada hubungan, penyimpangan pemikiran mereka-mereka tersebut sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kurikulum pendidikan di negara masing-masing. Sebagaimana negeri kita ini. Adanya orang-orang yang terjerumus kepada takfir. Itu juga bukan karena kurikulum pendidikan yang salah di negeri kita. Dan juga bukan orang-orang yang belajar dari Arab Saudi sana. Atau orang-orang yang mengambil pendidikan dari Arab Saudi. Dari berbagai tempat. Dan fitnah itu bukan fitnah yang ada di Arab Saudi semata. Wa manahijut ta'lim wudi'at, ini beliau bercerita tentang kurikulum pendidikan di Arab Saudi. Kurikulum pendidikan itu sudah disusun semenjak zaman Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman, ayahnya raja-raja yang sekarang ini. Dan semenjak itu, kurikulum pendidikan yang sudah dibuat, disusun, sama sekali tidak melahirkan kecuali kebaikan. Dan tidak tertuduh di saat itu dan sampai sebelum terjadi 11 September, peristiwa 11 September. Ya, tidak ada dituduh sebagai pencetak terorisme. Kurikulum yang disusun di zaman Raja Abdul Aziz. فَلِمَاذَا تَأَخَّرَ الِاتِّهَامِ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ? Kenapa sampai sebegitu lama tertunda tuduhan tersebut? Sampai sekarang ini, sampai kejadian 11 September. Ya. Dan Departemen Pendidikan itu sebelum dibentuk Wazaratul Ma'arif, Departemen Pengetahuan ya, Kementerian Pengetahuan, itu sebelum dibentuk asalnya adalah Mudiriyatun Ammah. Mudiriyah Ammah, manajemen umum. Ya. Yang mana pusatnya di Mekah, Al-Mukarramah. Dan ketika itu manajernya, mudirnya yang umum ketika itu adalah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani', kata Syekh Abdul Muhsin, penulis. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani' ini seorang ahli ilmu, ahlul fadl. Dan kurikulum itu pun disusun kembali disusun di waktu tersebut, di waktu beliau menjadi mudir am di Mudiriyatu Ammah, sebelum dibentuk Departemen Pendidikan atau Departemen Pengetahuan. Dan setelah dibentuk Wazaratul Ma'arif, setelah meninggalnya Raja Abdul Aziz, dibentuk Wazaratul Ma'arif ini di masa Raja Saud bin Abdul Aziz. Ya. Setelah Raja Abdul Aziz meninggal, dilanjutkan oleh anaknya Saud bin Abdul Aziz. Di masa Saud inilah dibuat Wazaratul Ma'arif, Kementerian Pengetahuan. Ketika itu yang menjadi menterinya kana Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci, Raja Fahad bin Abdul Aziz, dia yang menjadi menteri ketika itu, yang menjadi Wazir Al-Ma'arif.
Dia yang menjadi menteri pertama di Wazaratul Ma'arif, Kementerian Pengetahuan. Fa'aqarra manahij at-ta'lim. Ketika itu dia juga menyatakan persetujuan, mengesahkan kurikulum pendidikan. Kemudian berlanjut setelah beliau, ya, 4 menteri. Summa tataba'a al-wazara ba'dahu 4 wuzara. 4 orang menteri setelah Raja Fahad. Sebelum jadi raja, dia menteri pengetahuan. Ya. Wal manahij ta'limiyah dan kurikulum pendidikan tidak dirubah-rubah. Semenjak disusun di zaman Malik Abdul Aziz, ketika itu masih mudiriyah amma dan mudirnya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani, seorang ulama besar, orang yang memiliki keutamaan, tidak dirubah-rubah. Dan juga tidak mencetak kurikulum tersebut orang-orang yang merusak, orang-orang yang mengkafirkan, melakukan peledakan-peledakan. Dalam waktu yang lama, tidak ada tuduhan sama sekali, kata beliau. Dengan 4 orang menteri. Setelah Raja Fahad, ketika menjadi menteri pertama, kemudian jadi raja, kemudian beberapa lama dia jadi menteri, sampai diangkat jadi raja, kemudian setelah itu ada beberapa menteri lagi, sampai peristiwa 11 September. Tidak ada tuduhan sama sekali kepada kurikulum pendidikan di sana. Dan setelah terjadi kejadian peristiwa 11 September, dan apa yang dihasilkannya dari peledakan-peledakan yang terjadi di Arab Saudi sendiri, di negeri 2 tanah suci, muncullah tuduhan-tuduhan tersebut. Ketika sebelum kejadian peristiwa 11 September, tuduhan itu, kata Syekh di sini, kana qabla dzalika fi alamil amwat. Dia masih dalam dunia mayat. Ya, belum ada apa-apa, belum hidup. Tidak dihidupkan karena memang tidak ada maslahat di sana. Dan tidak ada celah untuk menuduh. Dan belum ada orang-orang yang benci dari penduduk negeri itu sendiri dengan dakwah yang benar, dengan syariat Islam yang benar. Jadi tuduhan itu seakan-akan belum ada dalam dunia nyata. Kata Syekh di sini, sebenarnya musibah bukan pada tuduhan itu. Tuduhan itu tidak akan mungkin dibendung. Selagi masih ada orang-orang yang membenci agama Allah, pasti akan tetap muncul tuduhan-tuduhan. Semenjak zaman Nabi SAW, sekian banyak tuduhan-tuduhan kepada agama. Bahkan kepada Nabi banyak tuduhan. Nabi dituduh gila, Nabi dituduh penyihir, Nabi dituduh penyair, Nabi dituduh pemecah belah, ya, merendah-rendahkan orang-orang terhormat dari nenek moyang mereka, saffaha ahlamana, tuduhan-tuduhan kepada Nabi SAW ketika dia menegakkan dakwah tauhid, dakwah yang hak. Tapi jadi tuduhan itu sebenarnya tidak ada, bukan musibah. Tetapi yang musibah, kata penulis, adalah ketika tuduhan yang rendahan tersebut ada yang menerima. Wa innamal musibatu fi an yajida qabulan. Terutama di negeri itu sendiri. Banyak yang menerima tuduhan keji, banyak yang menyatakan itu tuduhan adalah benar, dan bahkan muncul upaya-upaya untuk memperbaiki kurikulum yang hak. Yang semekian lama waktu, kurun waktu, justru menghasilkan ulama-ulama, menghasilkan orang-orang yang berilmu, yang menyebarkan kebaikan, sama sekali tidak pernah ada tuduhan-tuduhan apa-apa, memunculkan orang-orang yang luar biasa. Ya. Namun setelah kejadian 11 September, muncul tuduhan yang awalnya mati, kemudian yang anehnya ada yang menerima, dan bahkan memunculkan upaya-upaya, rencana-rencana untuk merubah kurikulum yang sudah ada. Ini yang musibah besar. Itu di tengah-tengah kaum muslimin, menunjukkan betapa berhasilnya musuh-musuh Islam
mencetak mereka-mereka yang seperti tadi, yang membenci agamanya sendiri, membenci agama Islam, mengarahkan agama Islam ini kepada apa yang diinginkan oleh Barat, oleh orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih ada beberapa dampak-dampak buruk yang dijelaskan oleh penulis di sini dari pemikiran takfir dan apa yang dihasilkan oleh pemikiran ini dari tindakan-tindakan terorisme. Insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Untuk kesempatan ini kita cukupkan. Semoga bisa memberikan kita manfaat. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asper Ahmad AZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah melanjutkan nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, dan mudah-mudahan nasihat tadi juga mengalirkan pahala bagi beliau sang penulis ya. Baik, di sini kita akan buka sesi tanya jawab bagi pemirsa dan pendengar Radio Hidayah, bisa menghubungi kami, atau juga pemirsa dan pendengar televisi atau radio dakwah lainnya bisa menghubungi nomor yang ada di Radio Hidayah 08117530.000 dan 081175454444, atau bisa kirim ke admin radio atau televisi masing-masing. Insya Allah nanti admin atau krunya akan meneruskan ke meja share kami. Ini dia penelpon atau pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asir. Dengan siapa Bapak, di mana? Di Aceh. Ya. Hamba Allah di Aceh. Baik, Bapak hamba Allah di Aceh. Silakan Bapak hamba Allah di Aceh. Mau bertanya, itu ada ayat Allah bahwa Allah itu tidak membebani sesuatu kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang kami tanyakan, kita kan sudah berupaya untuk melakukan salat. Itu untuk mencapai kekhusyukannya itu susah banget. Kadang khusyuk di rakaat pertama, nggak khusyuk rakaat kedua dan sebagainya. Jadi apakah ini termasuk dari pengertian ayat tersebut? Baik. Ya, itu saja pertanyaannya Bapak. Iya, itu aja satu dulu ya. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Bapak hamba Allah di Aceh untuk penanya kita yang pertama. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ma ba'du. Yang pertama terima kasih untuk Bapak tadi dari Aceh ya, menanyakan tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di dua tempat di dalam Al-Quran ya. Yang pertama di surah Al-Baqarah 286, kemudian juga di surah At-Talaq ayat 7 ya. La yukallifullahu nafsan. Kemudian di sana la yukallifullahu nafsan. Kalau yang di At-Talaq la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Intinya Allah tidak membebankan seorang hamba kecuali apa yang mampu ia pikul, yang ia lakukan. Dan ini memang kriteria dan karakter inti dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibawakan kepada contoh khusyuk dalam salat, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, dan yang mereka beriman ini memiliki beberapa karakter, memiliki beberapa ciri khas ya, sifat. Yang pertama disebutkan oleh Allah di sini adalah khusyuk dalam salat. Ini menunjukkan bahwa khusyuk dalam salat sesuatu yang indah, yang mulia, yang tinggi derajatnya, dan dia bisa dicapai oleh manusia. Cuma memang seperti yang disampaikan tadi, membutuhkan perjuangan, membutuhkan latihan, membutuhkan percobaan yang lama
harus dilakukan cara-cara untuk khusyuk dalam salat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi khusyuk dalam salat itu anugerah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita memang menginginkan kekhusyukan dalam salat, dalam ibadah-ibadah yang lain, dan kita berjuang untuk meraihnya, Allah pasti akan memberikan. Allah akan pasti memudahkan. Allah Subhanahu wa taala akan pasti memberikan salat khusyuk ini kepada kita yang menginginkan dan memperjuangkannya. Dan perjuangan inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang tadi memang masuk kepada contoh yang disebutkan karena khusyuk itu berat, memerlukan perjuangan, dan kita dituntut untuk terus berjuang, berusaha untuk khusyuk dalam salat. Untuk khusyuk dalam salat. Dan ini tentu setiap usaha kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bapak sampaikan tadi, kadang kita khusyuk, kadang susah khusyuk. Seperti itulah bentuk salat semua kita. Semua kita. Apalagi kita ada musuh dalam salat kita, dia tidak akan biarkan kita sampai pada tingkat kekhusyukan yang tinggi. Dia akan berjuang untuk merusaknya. Maka kita harus mempersenjatai diri kita dengan berbagai wasilah, senjata yang diajarkan oleh agama. Teruslah berjuang, Pak. Dan kita semua untuk khusyuk dalam salat, baik dari mulai memperbaiki dan menyempurnakan wudhunya. Karena sempurnanya wudhu memberikan kemudahan bagi kita untuk meraih kekhusyukan dalam salat. Kemudian lepaskan semua yang akan merusak khusyuk kita dari hal-hal duniawi. Ya, dari hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Begitu juga apa-apa yang ada di tempat salat kita yang menghilangkan kekhusyukan. Bahkan pakaian yang bermotif, yang bercorak, yang bergambar, kemudian tempat masjidnya juga, tempat sujudnya juga, ini akan mempengaruhi khusyuk kita. Makanya Nabi SAW ketika dihadiahkan pakaian yang bermotif, lalu setelah selesai salat dia minta, tolong kembalikan ke si fulan dan minta yang polos karena motif-motifnya tadi mengganggu saya dalam salat. Luar biasa. Kalau Nabi SAW saja berusaha untuk demikian, bagaimana dengan kita? Kemudian juga memahami hakikat dari gerak-gerik salat. Karena gerak-gerik salat, mulai dari berdiri, bersedekap, menundukkan pandangan, rukuk, sujud, itu semuanya adalah pengagungan terhadap Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah dalam salat yaitu ketika sujud. Berarti ini kita diajarkan pesan-pesan tentang posisi gerak-gerik kita dalam salat itu bermakna, ada hikmahnya, ada tujuannya. Ini juga mesti kita pahami. Kemudian juga melakukan salat sesuai dengan tuntunan Nabi, ini juga sebab-sebab kekhusyukan. Memahami bacaan salat ini juga sebab-sebab kekhusyukan. Jadi bila itu semua kita usahakan dan kondisi hati kita kadang-kadang dalam suasana yang benar-benar sempurna, mudah untuk kita bawa kepada kekhusyukan, dan kadang-kadang tidak, kadang-kala tidak. Dan kita tetap berusaha. Makanya saya mengumpamakan ketika kita salat itu bergumul dengan syaitan. Jadi jangan biarkan kita larut dalam kelalaian, berpikir ke sana ke sini, tetapi ketika kita sadar kembali, kita hadirkan hati kita. Karena khusyuk itu sebenarnya hudurul qalbi. Khusyuk itu adalah kehadiran kalbu kita bersama kita. Saat salat, saat berdiri, saat bersedekap, saat membaca Allahu Akbar, hadir bersama ucapan, gerakan kita, kalbu kita. Bila itu semua dilakukan, dan ada kalanya dia turun, ada kalanya dia naik, maka masuk ke dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila tidak, kita selalu merlalai-lalai dan bahkan hanya sekedar solat zahir saja, maka tidak masuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz serta nasihat
Untuk kita semuanya tentunya ya. Ya, pertanyaan yang bagus dari Bapak hamba Allah tadi di Nanggro Aceh Darussalam ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Sofia di Pekanbaru, Abu. Baik, Ibu Sofia di Pekanbaru, silakan Ibu, langsung saja. Eh, Baik, Abu. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Silakan. Begini Ustaz, Anda mau bertanya soal mengenai berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Kan di sana ada juga kita disarankan untuk bersedekah. Jadi bersedekah ini Ustaz, kita meniatkannya atas nama beliau gitu Ustaz, karena ada dua yang Anda dengar pernah Ustaz. Satu, kita bersedekah diniatkan atas nama beliau. Yang kedua ada juga Ustaz, dengan kita sudah bersedekah itu otomatis orang tua kita akan mendapat amalnya. Jadi yang sebaiknya bagaimana Ustaz gitu Ustaz, supaya bakti kita walaupun orang tua sudah tiada tetap bisa kita laksanakan Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, yaitu di antara bakti sebelumnya, bakti kepada orang tua itu tidak terputus oleh waktu dan juga tidak berhenti dengan adanya atau dengan meninggalnya orang tua kita. Bakti kepada orang tua kita sampai akhir hayat kita, bukan sampai akhir hayat orang tua kita, sampai terputusnya kita dari beribadah. Sampai itu pula lah bakti kita berakhir untuk kedua orang tua kita. Makanya Nabi SAW menjelaskan bakti saat mereka hidup dan bakti setelah mereka meninggal dunia. Di antara bakti setelah mereka meninggal dunia adalah mendoakan. Awwaladin salihin yad'ulah. Atau seorang anak yang saleh yang mendoakannya. Mendoakan di sini tidak mesti kita dicetak oleh orang tua menjadi anak yang baik. Bisa jadi sebelum mereka meninggal atau sebelum kita dewasa, kita tidak terlalu perhatian dengan ibadah. Namun akhirnya Allah berikan kita taufik, petunjuk, hidayah, sehingga kita menjadi orang yang baik. Maka doa kita juga akan bermanfaat untuk orang tua kita. Dan adapun ibadah-ibadah yang lainnya, di antaranya yang diperintahkan untuk dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua adalah sedekah. Sedekah, ya. Sedekah juga termasuk ibadah yang sampai pahalanya kepada mayat, dan ini disepakati oleh para ulama. Dan yang ditanyakan tadi, apakah kedua-dua bentuk sedekah tersebut benar adanya? Yang pertama itu yang diinginkan oleh agama, yaitu kita bersedekah atas nama orang tua kita. Bersedekah atas nama orang tua kita. Sedekah kita atas nama orang tua kita. Ini yang dimaksud dengan bersedekah untuk mereka. Yaitu sedekah kita atas nama orang tua kita. Umroh kita atas nama mereka. Haji kita atas nama mereka. Ya, atas nama mereka. Dan adapun sedekah atas nama kita, itu ada catatannya. Bila benar, sesuai, maka bukan hanya sedekah saja yang sampai pahalanya kepada orang tua kita dari ibadah kita yang kita lakukan untuk diri kita semua. Salat kita akan sampai pahalanya ke mereka. Haji kita walau untuk diri kita akan sampai pahalanya kepada kita. Ibu tadi menanyakan perkara agama, ini ibadah, akan sampai pula pahalanya kepada orang tua. Dengan catatan kita menjadi orang yang baik, anak yang saleh, saleha, itu orang tua yang berperan aktif. Berperan aktif. Maka bukan hanya sedekah, semua aktivitas ketaatan kita itu akan sampai pahalanya kepada mereka. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang rajin beribadah, suka beramal soleh, mereka yang mencetaknya, mereka yang menyebabkannya, mereka yang mengarahkan pendidikan sampai menjadi anak yang soleh. Adapun sedekah untuk orang tua, yang dimaksud agama adalah
Yang pertama yaitu kita bersedekah atas nama orang tua. Ya. Kalau yang dimaksud adalah sedekah kita, pahalanya sampai kepada orang tua kita, itu andai ya, andai kita ini menjadi orang yang suka beribadah karena pendidikan orang tua kita. Pendidikan orang tua kita. Allahumma, kecuali bila sedekah kita memang kita niatkan. Ini juga termasuk. Ini yang ketiga ya. Yang pertama memang diniatkan secara khusus untuk orang tua, itu sedekah. Begitu juga masuk umroh, termasuk haji. Kemudian yang kedua, bila yang dimaksud adalah sedekah atas nama kita, kemudian orang tua kita mendapatkan juga pahalanya, itu bila kita menjadi orang yang ahli sedekah, bahkan ahli ibadah, banyak melakukan amal soleh, hasil pendidikan mereka, hasil dari tarbiyah mereka, maka bukan hanya sedekah, tapi semua kegiatan ketaatan kita sampai pahala ke mereka. Yang ketiga, Bu, adalah bila memang kita niatkan. Sedekah kita niatkan ini, saya yang bersedekah, semoga juga orang tua saya mendapatkan pahala. Contoh kurban. Ibadah kurban sedekah. Kurban itu adalah ibadah mulia. Fasalli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nahar ibadah yang mulia. Lalu disyariatkan juga untuk dibolehkan untuk memasukkan orang tua kita dalam memperoleh pahalanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tetapi kita pelakunya, kita yang menyediakan atau yang menyembelih hewan kurban atas nama kita, lalu yang kita masukkan untuk memperoleh pahalanya semua keluarga kita, termasuk di situ kedua orang tua kita yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia. Jadi tiga bentuk dari salah satu bakti kepada orang tua, yaitu bersedekah. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz Ibu Sofia tadi di Pekanbaru. Dan kaum muslim dan muslimat, kita tutup dengan pertanyaan dari seorang pemuda di Jawa Tengah ya, ada Chandra di Jawa Tengah. Mohon nasihatnya Pak Ustaz agar saya berhenti merokok di bulan puasa ini. Mungkin ini salah satu penyebab saya belum mendapatkan jodoh. Baik, pertanyaan dari Chandra di Jawa Tengah. Mohon maaf untuk yang lainnya, karena ini pertanyaan yang terakhir. Tafadhal masykurah ya Ustazana. Yang pertama, untuk saudara Chandra, adalah doa dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan soal perjodohan saudara. Semoga segera dimudahkan untuk mendapatkan pasangan hidup, istri yang salihah, ya, istri yang baik agamanya, baik akhlaknya, nilai agamanya, nilai yang baik, menjadi pasangan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, rokok kita sebenarnya bila kita sedikit saja melihat hakikatnya, maka tidak mungkin kita mengasumsinya. Ya, mengasumsinya. Karena bila andai memang ada manfaat darinya, tetapi kerusakannya, mudaratnya sudah nampak di depan mata. Dan bahkan bisa dibaca dengan, kita bisa membacanya, dampak akibat dari merokok. Dan itu bukan disusun oleh orang-orang yang memandang, berpendapat bahwa rokok itu haram. Jadi yang ditulis di bungkus rokok itu, bahwa merokok membunuhmu, itu bukan permintaan dari orang-orang yang berpendapat bahwa rokok itu haram. Gambar yang mengerikan yang ditempelkan di bungkus rokok itu juga bukan gambar yang diminta oleh pihak-pihak yang berpendapat bahwa rokok itu haram. Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Itu dari
perusahaan rokok itu sendiri ketika mereka memproduksi rokok, kemudian membungkusnya, dan mereka tambahkan di bungkusnya gambar dan tulisan tersebut. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan lagi? Kecuali kalau bungkus rokok itu diambil alih oleh pihak-pihak yang berpendapat bahwa rokok itu haram, lalu mereka dengan sembunyi-sembunyi menambah tulisan merokok membunuhmu. Merokok menyebabkan penyakit ini dari penyakit yang berbahaya. Dan bahkan ditambahkan gambar-gambar yang mengerikan akibat dari merokok. Lalu tersebar kemana-mana. Kalau itu yang terjadi, maka akan dikasuskan. Merusak nama baik. Ya, tapi ini enggak. Yang melakukan itu, yang membuat itu semua perusahaan rokok itu sendiri. Lalu apa yang harus saya sampaikan lagi? Sudah sebegitukah kita tidak menyayangi diri kita? Sementara agama mengatakan, la darara wa la dirar. Dalam hadis yang dikuatkan oleh para ulama. Dalam Islam tidak ada praktek membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kemudian Allah mengatakan, wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Tadi sudah dijelaskan kebinasaan yang disampaikan. Yang diumumkan, diiklankan langsung di situ. Berbarengan dengan iklan rokok, ada iklan itu. Kemudian, merokok tidak leluasa di mana-mana. Ada kawasan tidak boleh merokok. Andai itu baik, maka dia bebas dilakukan di mana-mana. Tetapi coba lihat, orang yang di mana mereka orang-orang biasa merokok, di tempat-tempat buang hajat. Cobalah masuk ke tempat buang hajat, akan tercium oleh kita bau yang tidak sedap. Dan bahkan sebagian tempat buang hajat, a'azzakumullah, itu ada peringatan jangan merokok di sini. Karena sudah begitu terganggunya orang yang sedang buang kotoran, ya, oleh bau yang lebih bau daripada bau kotoran yang normal keluar dari tubuh kita. Jadi kita hanya berharap, ya, renungkan, cobalah sedikit merenung, kemudian coba lihat dampak-dampak dan buruknya akibat dari mengonsumsi rokok. Itu saja, dan saya berdoa semoga Akhi Chandra dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkannya. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan kita, dan semoga Allah SWT selalu membimbing kita, menuntun kita kepada jalan yang lebih baik lagi. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Taib, jazakallah khairan atas doa, nasihat, serta pandangan dari Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa difahami khususnya bagi para perokok ya. Dan jazakallah khairan untuk pertanyaan yang mewakili para perokok dari Akhi Chandra tadi ya. Dan kini kita akan tutup dengan tambahan nasihat atau sedikit nasihat dari Ustaz untuk ikhtitam. Tafadhal masykurah ya Ustazana. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Akhi, ukhti, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sekarang pada hari yang ke-25. Beberapa hari ke depan, Ramadan akan tiba. Tentu kita sangat berharap dan meminta kepada Allah SWT agar Ia memperjumpakan kita dengan bulan yang penuh berkah tersebut. Dan tentunya kita mempersiapkan diri. Kuatkan azam kita untuk berjumpa, dan kuatkan azam kita untuk memaksimalkan usaha berbagai macam amal saleh, ketaatan dan ibadah yang disyariatkan oleh Allah di bulan yang penuh berkah tersebut. Ramadan hadiah dari Allah yang di dalamnya sangat banyak bonus-bonusnya, dan bonusnya tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan. Andai berlalu Ramadan kita tidak dapat satu saja bonusnya, merugilah kita. Raghima anfu abdin adrakahu Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Merugi seorang hamba, ia dijumpai oleh Ramadan, kemudian Ramadan pun pergi, dia tidak dapat bonus,
Dia bukan hanya bonus, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat ampunan. Bonus yang paling rendah di bulan Ramadan, ampunan. Kita tidak dapat ampunan, bonus yang paling minimal, tentu merugi. Maka mari kita tekadkan, azamkan, rencanakan, programkan dari saat ini untuk melakukan banyak kegiatan, aktivitas ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semua dengan bulan Ramadan. Kita dalam keadaan sehat sesehat-sehatnya, dalam keadaan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, kekuatan, kemudahan dalam melakukan puasa, melakukan qiyam, melakukan bacaan Al-Quran, melakukan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kita ucapkan kepada Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menambahkan perjumpaan kita ini dengan tambahan doa ya. Baik kaum muslimah, ini adalah perjumpaan kita yang terakhir di bulan Sya'ban, dan berikutnya kita akan bersua bersama beliau insyaAllah di bulan Ramadan ya. Barakallahu fikum kepada anda semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair untuk admin dan kru televisi dakwah dan radio-radio dakwah yang sudah mengikuti kajian bersama ini. Dari studio Radio Hidayah Pekanbaru, ana Abu Auni dan kameramen Abu Diki Abu Gais mengucapkan jazakumullah khair. Kami pamit dan undur diri. Selanjutnya kita akan serahkan ke televisi dan radio masing-masing. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.